Dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa sekalian, pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita orang benar itu dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan juga berkata bahwa bukan kita yang memilih dia tetapi Tuhan yang sudah memilih kita. Ada suatu topik yang sangat luar biasa yang sudah kita siapkan hari ini yaitu Called by Grace. Bersama dengan siapa? Narasumber kita hari ini yaitu Reverend Andre Roland Klein. Ya, kami percaya bahwa topik ini akan memberkati setiap daripada Anda, siapapun juga yang menyaksikan. Oleh karena itu jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Ya. Pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila Anda membutuhkan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami ada untuk membantu pemirsa sekalian. Ya, oleh karena itu pemirsa sekalian, mari kita saksikan satu tayangan yang berikut ini. Setiap dari kita mempunyai panggilan hidup yang berbeda-beda, dan hendaklah kita hidup dalam panggilan itu. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, "Aku menasihatkan kamu, hendaklah hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu." Kita sebagai umat Tuhan tidak boleh hidup biasa-biasa saja, atau malah hidup untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, kita memiliki sebuah tujuan, yakni hidup sesuai panggilannya. Secara singkat, kita harus memiliki pengaruh baik bagi dunia atau orang-orang di sekitar kita, melalui perbuatan atau cara hidup yang kita lakukan. Jika kita belum menemukan panggilan kita, berarti kita belum menemukan identitas kita di hadapan Allah dan manusia. Panggilan Tuhan adalah suatu penetapan Tuhan tentang kehidupan kita, yang jika kita responi secara tepat akan memposisikan kita untuk selalu menikmati penyertaan Tuhan. Sebab ketika kita hidup di dalam rencana Tuhan, maka damai sejahtera Allah pasti memenuhi hidup kita. Seperti apa yang terjadi dengan narasumber kita hari ini, Bapak Andre Roland. Sekalipun dunia menawarkan begitu banyak kemewahan dan kenikmatan, tetapi beliau tetap memilih hidup dalam panggilannya, karena dia tahu Tuhan memanggilnya menjadi seorang hamba Tuhan. Mari kita dengar kesaksian Bapak Andre Roland hanya di Good News Program. Dalam Tuhan. Waktu kita jadi GM itu hidup kita memang begitu luar biasa, kita begitu dihormati dan kemudian begitu glamour ya. Shalom pemirsa. Saksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Satu tayangan yang pasti menjadi berkat buat pemirsa sekalian dan memperkaya kehidupan rohani Anda. Ada banyak topik-topik yang kami angkat dan pasti akan relevan buat kehidupan Anda dan juga artis-artis rohani yang menyanyikan begitu banyak lagu dan membawa kesaksian, penyembahan yang sangat luar biasa. Dan kami percaya akan menjadi jawaban buat kehidupan, permasalahan dan tantangan yang Anda hadapi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. Aku is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food.
Shalom pemirsa sekalian, kami percaya bahwa dalam kehidupan Anda ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Topik hari ini yang sedang kami siapkan adalah Call by Grace. Kami akan berbicara tentang apa arti panggilan dan kami menampilkan seorang narasumber yang luar biasa. Silakan Deb. Ya, di studio telah hadir Pak Andre, ya kita akan berbincang-bincang. Shalom Pak, apa kabarnya? Shalom Bu. Ya, senang sekali Bapak bisa datang ke Good News Program. Dari Medan dan Iya, dari Medan. Dan saya dengar Bapak adalah seorang pemirsa Good News yang setia juga ya? Amin. Nah, bisa cerita nggak dulu tentang bagaimana perjumpaannya kok bisa ngeliat Good News Program pertama? Iya, saya sebetulnya suka sekali dengan siaran-siaran televisi rohani begitu ya. And then, ketika saya mulai coba, mulai dari start dari waktu itu TBN kalau nggak salah, kemudian beralih ke Good News. And then saya begitu tertarik dengan acara-acara yang ada. Oh, oke. Ya, termasuk Makeover Church, dan beberapa kesaksian-kesaksian luar biasa sekali. Puji Tuhan. Iya, waktu kami di Medan, bahkan istrinya hafal tuh pada waktu kita ada di Padang, kita ke sini, kita ke sana, dan senang sekali ya berjumpa dengan rekan-rekan atau pemirsa-pemirsa yang sangat luar biasa. Ya. Dan hari ini pemirsa itu kita bawa ke sini untuk kita angkat kesaksiannya. Silakan. Nah, Pak Andre, sebelumnya mungkin pemirsa di rumah ingin berkenalan. Pak Andre ini siapa dan keluarganya seperti apa? Silakan bercerita, Pak. Iya, saya asli Indonesia, walaupun keturunan ya. Nah, dari nama sudah jelas, Andre Roland Klein. Jadi itu adalah yang nggak bisa dipungkiri. Keturunan apa aja Pak? Klein itu apa Pak? Klein itu Jerman. Oh, oke. Jerman, Portugis, and then my mom is Belanda, Manado, ada Chinese, jadi campur-campur. Jadi orang bilang Eurasian tuh ya? Iya. Bapak adalah Eurasian betul, ya? Betul, iya. Orang Indo ya? Betul. Kami juga Indo Pak, Indonesia. Ya. Terus kemudian Pak? Nah, kemudian saya mau mulai perjalanan hidup bukan dari hamba Tuhan, tapi dari sekuler ya. Artinya dulu saya seorang GM dari beberapa hotel, baik di Bali, almost 30 tahun saya di perhotelan ya, 30 tahun saya memegang hotel-hotel internasional. Dan terakhir ketika terjadi bom Bali, Tuhan tarik saya ke Medan. Nah, saya sendiri nggak tahu kenapa harus jauh, dari Bali masuk ke ujung dunia ya. Di Medan itu jauh banget. Nah, tetapi saya melihat ada sesuatu. Ketika saya berdoa, saya lihat saya berdiri di suatu panggung dan saya tahu itu suatu pelayanan. Oh, jadi Bapak diberikan penglihatan seperti itu pada saat masih menjadi seorang GM? Iya, di Bali waktu itu. Ya. Nah, kemudian saya bilang, oke, kalau memang saya harus ke Medan, saya harus ke Medan. Tapi satu pertanyaan saya waktu itu, karena saya tidak tahu Medan, saya katakan, di Medan ada gereja enggak? Dan mereka katakan, si owner katakan, oh sini banyak sekali gereja, Bapak boleh datang kemari. Nah disitulah akhirnya saya sudah berada di Medan. Iya. Loh Pak, kehidupan seorang GM itu kan kalau kita semua tahu kan very glamour gitu. Iya, iya. Apa namanya, Bapak hotel bintang berapa Pak? 5. Apalagi bintang 5, yang penting bukan bintang 7 Pak ya. Nah, kalau di hotel bintang 5 kan semuanya enak, mewah gitu. Bapak bisa cerita nggak sedikit kehidupan seorang GM itu bagaimana? Betul, jadi waktu kita jadi GM itu hidup kita memang begitu luar biasa, kita begitu dihormati dan kemudian begitu glamour ya. Dan banyak hal yang saya dapat di sana, artinya pertemuan-pertemuan dengan banyak orang itu yang membuat saya juga senang bekerja di hotel. Ya. Tapi ada dampak negatif juga. Apa itu Pak? Bisa diceritakan nggak? Nah, dampak negatif adalah terus terang masalah wanita. Ketemu banyak wanita, akhirnya saya juga jatuh bangun di antara wanita-wanita itu. Oh. Ya, seperti itu. Dari kehidupan yang lama seperti itu yang begitu kotor, mungkin lebih dari 30 kali saya jatuh bangun di sana. Wow. Tapi suatu ketika saya tahu itu panggilan bukan karena perbuatan saya, bukan karena keinginan saya untuk bertobat, tapi ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya bahwa saya harus memenuhi panggilannya. Iya, kalau misalnya bisa tanya dulu Pak, kita mundur dulu sedikit. Yes. Nah, dorongan apa yang membuat Bapak akhirnya kok bisa jatuh di antara perempuan-perempuan tadi Bapak bilang itu? Bisa cerita sedikit nggak sekelumit tentang kehidupan ini Pak? Iya, karena waktu itu saya memiliki semuanya ya. Iya. Saya memiliki istilahnya tahta, saya seorang GM dan banyak orang yang begitu menggandrungi hal seperti itu, apalagi
para wanita itu seperti itu ya. Dan saya juga banyak bergaul dengan mereka-mereka yang dari luar negeri. Jadi dari bangsa-bangsa nih Pak. Apakah istri dan anak-anak Bapak tahu pada saat itu? Pada waktu itu enggak. Pada waktu itu mereka enggak tahu. Ya, saya berusaha bisa menyembunyikan sebegitu rupa. Padahal mereka juga tinggal di hotel bersama dengan Itu Bapak? dia tahu juga. Ya. Lalu Tapi kisah pertobatannya seperti apa Pak? pada saat, nah itu saya katakan pada suatu hari ada satu dorongan di hati saya yang Tuhan katakan, kamu harus selesaikan semuanya. Kamu harus akui semuanya. Nah pada waktu itu saya katakan, Tuhan nggak mungkin saya akui. Kalau saya akui pasti saya cerai. Nah, saya katakan itu, tapi Tuhan bilang no, lakukan. Nah, saya perlu waktu itu saya datang, karena saya belum GM, belum hamba Tuhan, saya itu datang kepada seorang hamba Tuhan, saya katakan, seorang kakak rohani saya katakan gimana ini? Saya harus, Tuhan tuntun saya untuk begitu, saya mau minta bantu doa. Dan kemudian dia bantu doa saya 3 bulan, kira-kira perlu 3 bulan untuk menyelesaikan semua itu. Dan pada satu titik Tuhan katakan ini saatnya. Untuk minta pengampunan? Untuk mengakui semuanya. Untuk mengakui. Dan baru kemungkinan diampuni. Kemungkinan. Caranya bagaimana Pak? Kita take a break dulu deh. Pemirsa ya. sekalian ini ya, silakan. Ya, pemirsa, Anda ingin tahu kelanjutan dari kisah yang dialami oleh Pak Andre, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News program. Jadi Bapak tipe petualang berat ya Pak ya, lalu bagaimana respon dia setelah mendengarkan Dan ketika dia dengar Bapak? itu dia katakan, maaf saya tidak bisa ampuni kamu. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Good News program, kembali bersama Pak Andre, langsung saja. Nah Pak, lalu apa yang terjadi Pak pada saat Tuhan menggerakkan hati Anda untuk mengakui semua kesalahan Anda kepada istri dan anak-anak ya Pak? Iya, iya. Bagaimana itu kisahnya Pak? Ya, pada waktu itu hari itu saya datang sama istri saya katakan, Tuhan minta saya untuk mengadakan penyelesaian dengan kamu. Dia tanya, penyelesaian apa? Segala sesuatu yang saya perbuat yang di luar kamu ketahui. Kemudian dia tanya lagi contohnya, masalah wanita. Kemudian dia bilang, boleh. Itu perasaannya gimana Pak? Hatinya waktu itu gimana? Saya waktu itu ya sport jantung juga. Ya. Tapi akhirnya saya bilang, oke, kita berdoa dulu, kemudian kita berdoa bersama, saya katakan Roh Kudus pimpin kami. Singkat cerita, saya mulai menceritakan pengalaman itu dari 1, 2, 3, 4. Maksudnya 4 ini 4 wanita ya? 4 wanita, Oke, 5. Nah, kemudian 5 dia mulai lihat saya. Setelah itu saya tanya, masih bisa diteruskan atau stop? Dia bilang, sudah tanggung, terusin aja. 6, 7, 8, 9, 10, dia mulai menangis. Dia mulai menangis, dia lihat saya, dia bilang, kalau saya tahu suami saya bajingan seperti ini, saya nggak akan menikah dengan kamu. Di saat itu saya sudah tahu, wah ini gawat ini. Ini belum separuh sudah gawat. Belum separuh. Kemudian kita teruskan 15, 20. Wah dia sudah 20, dia bilang stop. Saya bilang sudahlah terlanjur. Lebih baik tuntasin semua, nah semuanya selesai. Kemudian 25, mulai menginjak terus akhirnya pasnya sampai berapa selesai. Pak? Mungkin ya di bawah 30 sedikit. Jadi Bapak tipe petualang berat ya Pak ya. Lalu bagaimana respon dia setelah mendengarkan Dan ketika dia dengar Bapak? itu dia katakan, maaf saya tidak bisa ampuni kamu. Dia bilang seperti itu? Yes. Dan waktu dia katakan itu, saya masuk ke kamar, saya panggil anak-anak saya katakan,
ampuni papi karena papi belum bisa jadi seorang papi yang baik. Anak-anak tahu apa yang terjadi? Tahu, mereka tahu. Dan ketika mereka mendengar itu, saya justru berlutut waktu itu, saya ingat saya berlutut di hadapan anak-anak saya, tapi anak-anak saya mengangkat saya untuk berdiri. Dan dia katakan, papi, aku bangga punya papi. Bangga? Iya. Saya waktu itu juga merasa apa yang dibanggain. Dia katakan, karena papi berani mengakui semuanya. Nah kemudian mereka peluk saya, dan dari sanalah mereka lebih lagi mengasihi saya. Dan Pak Andre ini punya anak 6 ya pemirsa, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Iya. Ya, Bapak Iya. hafal namanya satu persatu? Hafal. Bisa ceritakan tes. Yang pertama siapa? Yang pertama Lydia, tapi saya panggil Lady ya, karena saya suka dipanggil dia Lady. Dia sudah menikah dan sekarang berada di Singapura. Kemudian dia dapat seorang laki-laki, anak Tuhan juga ya, dia dulu gembala sektor dan seorang laki-laki Chinese Surabaya. Kemudian anak saya yang kedua David menikah dengan seorang wanita, orang Medan, Ya. ya, orang Medan, Chinese Medan. Kemudian yang ketiga itu anak saya Priti. Nah, Priti dia menikah dengan orang Batak, orang Batak. Yang nomor 4 itu Michael belum menikah. Masih Dia available nih ya? masih available. Ya. Anaknya cakep, Ya, seperti oke. papanya. Promosi. Promosi on Good News program. Yang kelima? Yang kelima Gabriel, sekarang dia berada di Tomohon, masih menyelesaikan pekerjaannya di sana. Tapi Juni ini dia sudah balik, ya, akan bantu saya di travel. Kemudian yang keenam Priscilla. Priscilla juga baru selesai sekolah, Kuliah. ya, di kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Gitu. Luar Ya. biasa ya. Dan mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Kayaknya segala bangsa ada di keluarga Bapak deh Pak. Iya, betul. Kumpul jadi satu ya. Nah, oke, kemudian Ya. dampak dari istri Bapak nggak bisa ngampuni, kemudian apa yang terjadi sehingga sekarang keluarganya saya lihat sudah dipulihkan? Yes. Ya. Jadi pada waktu itu suatu saat istri saya lagi melihat suatu acara di televisi tentang Oke. bagaimana seorang ibu mengalami hal yang sama dan dia bisa mengampuni. Ya. Dan dikatakan di firman Tuhan, kalau engkau tidak bisa mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Di situ dia tertempelak dan dia akhirnya sore harinya dia panggil saya. Dia katakan, kalau bukan Tuhan, aku tidak akan ampuni kamu. Wow, itu berapa lama kemudian Pak? 6 bulan. 6 bulan Wow. kemudian. Iya. Jadi selama 6 bulan ini kondisi rumah tangga gimana nih waktu itu? Tegang. Tegang ya? Ya, tegang arti kata kita ketemu ya nggak ngomong. Ketemu saya sapa, dia diam. Nah, seperti itu. Jadi Ya. saya bisa memahami ya betapa sakitnya seseorang yang dikhianati Dikhianati. seperti itu. Kalau cuma 1, 2, 3 masih oke lah. Tapi kalau sudah di atas 20, saya kira Kebangetan. ya. Ya. Oke, pemirsa sekalian, anyway, kita melihat di sini ada satu resiko yang harus diambil pada waktu kita mau mengakui kesalahan kita. Bukankah itu yang Tuhan lakukan terhadap kehidupan kita pada waktu Dia memberikan nyawanya tanpa ada jaminan bahwa saudara dan saya akan menerima Dia sebagai juru selamatnya, tetapi Dia sudah mati di kayu salib. Nah, ada satu contoh yang luar biasa di sini. Narasumber hari ini dia mengambil resiko untuk tidak diampuni, tetapi karena dia tahu ini adalah perintah daripada Tuhan. Dan istrinya pun meresponi dengan cara yang luar biasa. Memang ada waktu selama 6 bulan keluarga ini menjadi tegang, tetapi kami melihat bahwa sekarang dengan mata kami sendiri kami melihat bahwa keluarga ini menjadi berkat buat kehidupan banyak orang. Amin. Bagaimana dengan Anda pemirsa? Kami percaya ada suatu hal yang luar biasa dan kami berdoa bahwa melalui tayangan hari ini Anda akan mengalami pemulihan dalam keluarga Anda. Tetap Amin. stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good.
aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
Priscilla. Iya. Bapak geser ini dikit ya. Ya. Oke, Bagus banget ya. apa kabarnya Pris? Baik Om, Ya, luar biasa. kami mendengarkan banyak cerita tentang kamu dari papa dan kakak-kakak kamu. Cerita yang sangat menarik tentang kamu gitu. Ya. Thank you. Ya, nah pemirsa, Priscilla ini adalah anak bungsu dari Pak Andre bersama dengan istrinya. Nah, kalau boleh Priscilla cerita sedikit, bagaimana sih perasaannya ya pada saat Papa memberikan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan? Perasaannya ya. Pertama sih cukup seneng, tapi di satu sisi aku juga mempertanyakan banyak hal sama Tuhan. Kenapa? Kayak- Misalnya apa? Misalnya kayak, Tuhan bener nggak Papa panggilannya tuh beneran hamba Tuhan? Karena kan background Papi sebelumnya kayak jauh berbeda dari seorang pebisnis, tiba-tiba jadi seorang hamba Tuhan Ya, gitu. ya. Cuman aku sih tetap berdoa sama Tuhan juga. Jadi kalau misalnya memang yang terbaik itu Papa menjadi hamba Tuhan, ya Tuhan pasti bukain jalan gitu. Ada nggak perbedaan lifestyle apa yang kamu alami bertumbuh di banyak tempat yang bagus-bagus terus kemudian setelah Papa menjadi hamba Tuhan ini bedanya apa gitu? Bedanya, mungkin kalau dulu apa ya, kita lebih hidupannya lebih sekuler mungkin. Maksudnya kita Sekarang lebih rohani gitu. iya, kita maksudnya tidak perlu mengandalkan Tuhan, maksudnya yang menjadi yang nomor satu gitu. Jadi Oke. apapun yang kita lakukan kita bebas untuk melakukan. Tapi ketika kita lebih terjun lagi untuk mengenal Tuhan lebih dalam, Papa menjadi hamba Tuhan, otomatis kita secara kerohanian dituntut untuk lebih gitu, lebih mengenal Tuhan gitu. Baik dalam perilaku kita, apakah kita keseharian kita bisa menjaga integritas kita, itu semua ya harus apa ya, disesuaikan gitu dengan Tuhan gitu. Oke. Priscilla suaranya bagus banget tadi waktu nyanyi. Emang dari Makasih, kecil hobi nyanyi atau gimana? Dari kecil iya, hobi nyanyi. Les vokal? Sempat les vokal juga, sempat tapi awalnya tuh suka nyanyi di gereja aja. Oh, awalnya karena nyanyi di gereja. Iya. Oke. Kalau ngelihat dari performance-nya tadi seharusnya Priscilla udah punya album sekarang ya. Rencana nggak buat album? Pris? Kalau Tuhan izinkan, Oke, nanti kalau Pengen buat dong. album jangan lupa mampir di Good News program ya. boleh. Sharing bersama dengan kami nanti ya. Boleh. Oke, nah sekarang hari-hari ini apa yang Priscilla kerjakan? Bisa cerita nggak sedikit tentang Iya, kehidupan kamu? baru aja sebenarnya Priscilla lulus dari UPH, kuliah, ngambil jurusan internasional, hubungan internasional. Tapi sekarang Priscilla bantu Papa untuk megang travel, oke. khusus ke Holy Land. Oh, Iya. oke. Interesting. Iya. Nah, Iya. bisa cerita nggak tentang hubungan luar negeri ya? Hubungan internasional? Iya, Nah, hubungan ini apa sih yang dipelajarin dalam mata kuliah ini? Mungkin ada orang-orang yang mereka pengen tahu gitu, mereka punya pernah dengar tapi mereka nggak tahu gitu. Hubungan internasional tuh sebenarnya lebih belajar ke politik ya. Ke politik tentang negara-negara, bangsa-bangsa, dan juga bagaimana sebuah pemerintah melihat isu-isu internasional ya. Jadinya di sana aku belajar banyak sih, ada hukum, belajar hukum juga, belajar sosial juga, belajar juga mengenai manajemen, bisnis. Oh. Ya, semua oke. masih tercangkum Jadi gitu. luas banget ya, ada hukum, ada bisnis, terus kemudian ada apa lagi? Ada politik. Politik juga. Iya. Oke, yang penting kamu belajar hukum tapi nggak dihukum kan? Yang penting itu. Oke, nah pemirsa sekalian inilah saatnya yang selalu dinanti-nantikan pemirsa yaitu kuis Good News ya. Pemirsa pertanyaannya adalah seperti ini. Anak keberapakah Priscilla dari pasangan Pak Andre dan istrinya? Anda bisa memberikan jawabannya dengan mengirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa dengan format yang seperti ini, nama, kemudian alamat lengkap dan jawabannya. Anda juga bisa mengirimkannya lewat email ke goodnews@anugerah.net. Apabila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, tambahkan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Good News for You, persembahan dari Anugerah Ministries. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami karena kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Sedangkan dia seorang suppliers, ya seorang suppliers tapi yang dalam Tuhan yang saya katakan ya, yang datang ke hotel-hotel hanya bawa Alkitab dan dia cerita tentang Tuhan, bukan jualan. Saya bilang ini supplier aneh, saya bilang gitu. Kemudian dia tentang itu, kemudian saya didoakan. Berlutut katanya, saya bilang wah GM berlutut di bawahnya supplier nggak lucu.
Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anda masih bersama kami dalam Good News program. Langsung kembali kepada Pak Andre. Nah Pak, setelah Bapak meresponi panggilan Tuhan tersebut, Bapak meninggalkan gaya hidup yang lama, mengaku kepada istri dan anak-anak, kemudian diampuni. Lalu apa yang terjadi Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, pada waktu saya merespons panggilan Tuhan, saya mulai bertobat, artinya saya mulai meninggalkan cara hidup yang lama. Ternyata ada sesuatu yang belum selesai yang harus kita jalani. Ya, saya teringat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, begitu Tuhan janjikan suatu tanah perjanjian. Yeah. Tapi apa? Ketika mereka meresponi panggilan Tuhan, bukan tanah perjanjian, tapi mereka justru masuk padang gurun. Yeah. Nah, ini yang saya alami juga. Ketika itu saya selalu berbincang dengan kakak rohani saya karena mentor itu sangat penting. Betul. Dalam pertumbuhan iman Kristiani kita. Betul. Nah, ketika saya meresponi panggilan Tuhan, saya bertemu dengan kakak rohani saya, dia katakan, dia cerita sesuatu hal yang rasanya gak masuk akal buat saya. Apa itu Pak? Dia katakan begini, kamu tahu nggak Andre, aku pernah 2 tahun gak bekerja, tapi dipelihara Tuhan. 2 tahun gak bekerja? Iya, saya bilang maksudnya apa? Saya bilang, ya nggak tahu Tuhan kirim makanan dari mana, Tuhan kirim uang dari mana. Wow. Saya bilang nggak masuk akal, nggak mungkin. Nah, ternyata ketika kita merespons panggilan Tuhan, Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia itu adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Nah, di saat itu saya katakan, oke, kalau itu memang benar, saya mau. Oh, Bapak ngomong gitu? Karena dia tantang saya, kamu mau mengalami apa yang saya alami? Saya katakan mau. Kemudian singkat cerita dia, waktu itu saya masih GM juga, sedangkan dia seorang suppliers, ya seorang suppliers tapi yang dalam Tuhan yang saya katakan ya, yang datang ke hotel-hotel hanya bawa Alkitab dan dia cerita tentang Tuhan, bukan jualan. Saya bilang ini supplier aneh, saya bilang gitu. Kemudian dia tantang itu, kemudian saya didoakan. Berlutut katanya. Saya bilang, wah GM berlutut di bawahnya supplier nggak lucu. Tapi itu yang harus kita lakukan karena Tuhan mau itu dan dia berdoa singkat, Tuhan Andre ingin mengalami apa yang saya alami. Waktu secara cepat, dalam waktu beberapa bulan kemudian ketika kontrak saya habis, saya nggak diperpanjang oleh satu. Tapi waktu itu saya katakan, oke lah nggak apa-apa, saya nggak diperpanjang, masih banyak hotel, apalagi di Bali. Apalagi pengalaman Bapak banyak gitu pengalaman ya. berapa tahun tuh waktu itu? Sekitar 25 tahun. 25 tahun? 25 tahun terus jadi kemudian? GM. Akhirnya saya mulai diam di rumah, saya mulai tebar lamaran. Ternyata nggak ada. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak ada panggilan Pak? Nggak ada panggilan. 4 bulan saya mulai was-was juga. 5 bulan tabungan saya mulai habis. 6 bulan sudah nggak ada duit sama sekali. Akhirnya saya datang kembali kepada dia dengan harapan
kalau datang sama dia kan anak Tuhan, pendeta lagi, Iya, ya kan? sering dibantu pasti ya kalau supplier ya. Kalau supplier ya, karena saya melihat dia seorang anak Tuhan yang jujur, saya berikan dia karena dia tidak pakai istilahnya swap sana, swap sini. Nah itu yang saya sukai. Akhirnya saya datang, saya katakan, saya nggak ada pekerjaan. Uang saya habis, dan kalau tolong saya doakan saya mengatakan gitu. Dia katakan, oke, sini kita berdoa. Kemudian dia berdoa, singkat, Tuhan berikan Andre kemampuan, berikan dia pengalaman-pengalaman itu. Selesai berdoa, inilah manusia, kalau berharap sama manusia, akhirnya dapatnya apa? Kecewa. Ya kan? Yeremia 17 mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Waktu itu saya mengandalkan dia, saya pikir mungkin dia akan bantu saya. Ya, karena saya sudah jelas-jelas katakan saya nggak punya duit. Iya, berharap kalau pulang dikasih amplop gitu Pak. Disangoni istilahnya. Nah, tapi waktu itu dia hanya katakan, oke, pulang. Waktu pulang saya menangis di jalan, saya bilang, Tuhan katanya orang Kristen. Tapi kok seperti itu? Mana kasihnya? Nah, sampai di rumah saya menangis, saya katakan Tuhan, saya buka dompet, saya katakan Tuhan kalau engkau tahu isi hatiku, engkau tahu isi dompetku. Berapa Pak? Isi dompetnya berapa itu? 5.000. Anaknya 6. Anak 6. Saya katakan saya nggak tahu nanti malam mau makan apa. Besok pagi. Itu deposito apa udah nggak ada Pak? Udah nggak ada, habis. Habis. Tapi mobil ada. Udah pengangguran 5 bulan. Waktu itu saya bilang, saya mau jual mobil saya. Tapi kakak rohani saya bilang, no, jangan bersandar sama hartamu. Mobil. Ya. Kemudian saya bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan mau pelihara saya serahkan semua sama Tuhan. Malam hari saya ambil gitar, saya mau menyanyi, memuji Tuhan. Ya. Dan ketika saya selesai tidur, masuk kamar tidur, berdoa, tidur. Pagi hari ketika saya bangun, malam hari sebelum saya tidur, saya dengar pintu rumah saya diketok. Itu kira-kira jam 11 malam, diketok. Kemudian saya pikir siapa malam-malam begini. Saya buka pintu, dia katakan, Pak ada kiriman buat Bapak. Ini rumah Pak Andri, betul. Dan saya tanya, kiriman apa? Ini Pak, dia turunkan waktu itu beras 1 kintal ya, 1 karung. Karena dulu nggak ada yang packing yang 5 kilo itu. Satu gedebuk jatuh satu kintal, kemudian dengan 4 kotak Indomie. Nah, saya pikir siapa pengirimnya? Dan tidak ada yang tahu masalah saya, hanya kakak rohani saya. Dan saya katakan pasti dia. Nah, besok hari saya bilang, awas besok pagi aku akan telepon dia. Saya tidur, pagi saya telepon. Mas terima kasih ya untuk beras dan Indominya. Dia katakan, siapa yang kirim Indomie, siapa yang kirim beras? Saya bilang, jangan main-main deh, jangan pakai rohani-rohanian deh. Saya bilang, kalau kamu kirim, katakan kirim. Dia katakan, saya pendeta, saya tidak akan bohong. Saya tidak pernah kirim beras, saya tidak pernah kirim Indomie. Wow, jadi bukan dia Pak ya? Bukan. Akhirnya dan sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang kirim. Sampai sekarang nggak tahu. Dan itu ada beberapa kejadian mujizat lainnya? Iya. Lebih dahsyat lagi? Oke, dan kita akan sambung satu ini. Sesudah itu, sebulan habis. Ya, sebulan itu habis. Tapi saya tidak mau datang lagi sama dia karena saya tahu percuma datang sama dia, saya nggak akan dapat apa-apa. Saya hanya berdoa, saya katakan Tuhan, berasku habis, Indomiku habis. Besok saya nggak tahu. Kalau Bapak Ibu bisa merasakan Pak, waktu saya berdoa itu betul-betul saya gemetar. Tempat tidur saya pun bergetar. Bukan karena urapan, tapi karena ketakutan. Oke, kita akan stay tune dulu ya. Oke, pemirsa sekalian, bagaimana dengan kehidupan Anda? Mungkin di antara Anda ada yang mengalami hal yang sama, di mana Tuhan sedang mengizinkan ada ujian di sana dan di sini terjadi dalam kehidupan Anda. Kita akan dengarkan bagaimana penyertaan Tuhan selama 2 tahun ini, selama 2 tahun itu, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat dahsyat. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Saya ingat bahwa ketika kita masuk di suatu padang gurun, justru disitulah Allah sedang berbicara. Amin. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat.
Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Pemirsa, masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam satu topik yang menarik, yaitu Called by Grace bersama dengan hamba Tuhan yaitu Bapak Andre. Silakan. Ya. Ya Pak, nah tadi Bapak sudah ceritakan kan bagaimana ada yang kirimin beras dan Indomie. Kemudian bagaimana waktu sudah habis terus Bapak Ya, berdoa? setelah Gemetar itu, Pak. Setelah saya berdoa karena habis itu sudah, besok saya nggak tahu, saya mulai berdoa dan saya katakan Tuhan saya nggak tahu besok bagaimana. Dan saya tertidur, ya, tertidur. Besok pagi ketika saya bangun pagi-pagi, saya lihat di depan rumah saya itu karena rumah saya ada teras ya, ada penuh banyak sayur-sayuran berkeranjang-keranjang, keranjang yang besar-besar itu. Kemudian pembantu saya katakan, Bapak tadi ada tamu teman Bapak antar sayur-sayur ini. Dan ini dia berikan amplop. Amplop itu saya pegang, oh tebel, ada apa ini? Saya buka, ternyata ada uang di situ. Uangnya isi saya masih ingat Rp400.000. Pada zaman itu 400.000. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 92. Oh ya itu besar ya waktu itu. Itu besar sekali. Ya, ya. Dan ketika saya terima itu ada kartu nama di situ. Dia tulis namanya di sana. Dan ketika saya baca itu siapa? Saya tidak kenal. Ya. Kemudian saya ambil telepon, saya hubungi dia. Saya call, Pak, ini Pak Edi, saya katakan, ya, saya bilang, begini, ini saya nggak kenal Bapak nggak salah kirim ini. Ya. Kemudian dia katakan begini, ini Andre, pakai istilah bahasa Jawa ya karena orang Surabaya kan dia, Andre yo, saya bilang, iya, iya betul. Kamu ingat nggak, dulu kamunya teman SD, teman sebangku, anak Chinese kecil yang sering kamu jitak. Teman SD yang sering dijitak. Ini bully berarti ini, karena tinggi besar. Saya bilang, oh itu kamu, aduh sorry ya. Saya betul-betul merasa bersalah juga karena saya ingat masalah lalu itu kan. Saya bilang, enggak apa-apa. Saya katakan, bagaimana kamu bisa tahu rumah saya? Iya. Nah, kemudian gini Indri ceritanya, waktu dia berlibur di Bedugul, dia turun mau pulang ke Surabaya. Nah ketika dia turun di Bedugul, kemudian dia lihat satu pasar, dia dengar satu suara, kamu masuk ke pasar. Dan dia masuk ke pasar, istrinya bilang ngapain kamu ke pasar, nggak tahu. Karena dia anak Tuhan juga. Nggak tahu, Tuhan tuntun saya masuk di pasar. Kemudian sampai di pasar dia berhenti, dia diam. Dia bilang ngapain aku di sini. Kemudian Tuhan suruh beli itu. Jadi ada beberapa kajong sayur, dia bawa ke atas mobil dia, karena mobil dia itu kijang ya. Sudah itu istrinya tanya, ngapain beli sayur, sampai di Surabaya juga sudah layu semua. Iya. Dia nggak tahu, pokoknya aku disuruh beli. Sudahlah kita berangkat, dia tutup, dia berangkat, dia naik lagi ke mobil itu, dia katakan, mau dibawa kemana ini? Kemudian dia bilang, bawa ke temanmu namanya Andre, yang muncul adalah saya, nama saya waktu itu. Dia bilang, Andre yang mana Tuhan? Andre temanmu sebangku dulu. Nah ketika dia sampaikan itu, dia kata, oh iya saya tahu dia di Bali, tapi saya nggak tahu rumahnya. Nggak tahu rumahnya ya? Saya nggak tahu rumahnya. Kemudian? Nah akhirnya dia bawa keluar, dia bilang, Tuhan kemana? Dan setiap dia ketemu perempatan, dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini kiri kanan atau terus? Setiap kali ketemu perempatan? Setiap ketemu perempatan, pertigaan atau dia tanya. Kemudian kalau jawabannya terus, dia terus. Kalau jawabannya ke kiri, dia ke kiri. Oh ya? Nah, kemudian akhirnya pada suatu titik, saya persingkat, sampai satu titik dia sampai di satu ujung jalan. Iya. Tuhan bicara di ujung jalan ini, di sebelah kanan itu ada rumah cat hijau, itu rumah Andre. Wow. Dan dia berangkat ke sana, sampai di ujung jalan dia lihat rumah hijau. Iya.
Dan benar itu rumah Bapak? Dan itu rumah saya, tapi dia turunnya ragu-ragu juga. Dia bilang apa benar begitu. Wow. Kemudian turun, dia ketok, dia ketemu pembantu saya yang sudah bangun, dia lagi sapu-sapu, dia katakan apa di sini rumahnya Pak Andre? Betul. Andre Roland Klein, betul. Wow. Akhirnya dia bilang, sebentar Bapak mau saya bangun, no enggak usah, saya cepat-cepat. Dia turunkan semua sayur-sayuran itu, kemudian dia naik ke mobil lagi. Yeah. Tapi begitu sampai di mobil Tuhan katakan buka dompetmu. Dia buka, ada duit di sana, ambil semua, masukkan di amplop. Wow. Waktu itu ada uang 400.000 dan dia masukkan di sana. Wow. Dan ketika dia turun kembali kasih, dia katakan Tuhan aku pakai apa? Kamu masih punya ATM? Akhirnya dia, oh ya betul. Akhirnya dia pulang. Nah itulah singkat cerita bagaimana pemeliharaan Tuhan. Dan saya ingat bahwa ketika kita masuk di suatu padang gurun, justru disitulah Allah sedang berbicara. Amin. Dia ingin menyatakan pada saya, dia Allah yang mampu memelihara saya. Amin. Itu sebabnya anak-anak saya ketika mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kami, mereka tidak sekalipun bergeming untuk tinggalkan Tuhan. Terutama Jadi saya. ada pengalaman pribadi yang Tuhan nyatakan. Iya. Lalu pada saat Bapak dipanggil untuk meninggalkan GM Bapak itu dan menjadi seorang hamba Tuhan, apakah itu mudah buat Bapak lakukan? Itu tidak mudah, karena terus terang, untuk meninggalkan GM dengan gaji yang cukup besar ya buat saya bilang Tuhan ini gaji yang cukup besar. Kalau saya tinggalkan ini siapa yang mau pelihara saya? Anak saya 6 dan anak saya masih kuliah. Tapi Tuhan tarik saya begitu kuat, dia bilang kamu berangkat ke Yerusalem, ada sesuatu yang akan saya bicarakan padamu di sana. Waktu itu saya bilang nggak punya duit. Nah, itu pun akhirnya Tuhan adakan, Tuhan siapkan dananya dari orang-orang yang saya tidak ada hubungan apapun, tidak ada hubungan bisnis, dia sediakan itu dan saya berangkat ke Yerusalem. Jadi istilahnya intinya sampai dengan hari ini Tuhan masih berbicara ya. Yes, betul. Oke, kita akan lanjut nanti ya Pak. Nah, pemirsa sebelum kita close segmen ini, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang ibu di Jayapura, Papua. Dia meminta bantuan doa kepada tim konseling dan doa kami di awal tahun 2012 dan setahun kemudian dia mengirimkan SMS dan berkata, "Shalom, selamat malam. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat doanya. Tahun 2012 awal saya sempat SMS minta bantuan doa biar kami diberi anak karena sudah hampir 5 tahun kami bergumul dan tidak punya anak. Nah, akhirnya sudah berbagai macam cara kami jalani tetapi tetap gagal. Puji Tuhan, setelah didoakan di tahun yang ke-6 bulan ketiga ketahuan saya hamil. Proses kehamilan sangat baik sampai akhirnya anak kami lahir. Seorang anak laki-laki 4,6 kilo, 52 cm dan sehat. Saya percaya itu semua karena perbuatan dan kebaikan Tuhan. Bantu kami dalam doa terus agar anak kami menjadi anak yang sehat, pintar, baik dan disukai semua orang terutama Tuhan." Selamat buat ibu dan bapak yang berada di Papua ya, dan kami percaya pemirsa apabila Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari ibu tersebut, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Hubungi kami sekarang di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dalam Good News Program. Ini sama suatu peneguhan yang luar biasa. Tuhan masih berbicara bukan hanya kepada Musa, bukan hanya kepada Simon Petrus dan semua teman-temannya. Tetapi saya percaya Tuhan yang sama yang memanggil orang-orang hebat itu adalah Tuhan yang juga sudah memanggil dan meneguhkan panggilan pemirsa sekalian. Shalom pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Good News program, topik kita hari ini Call by Grace. Langsung aja kepada Pak Andre. Nah Pak, setelah Bapak kemudian meninggalkan GM tersebut, jabatan GM, dan kemudian menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, dan sampai dengan sekarang nih Pak ya, apa saja yang sudah Bapak alami selama ini? Ya, seperti saya rupanya begitu kenyang dengan banyak mujizat ya. Woy. Jadi Tuhan nyatakan begitu banyak. Ketika saya mulai beralih ke sana, saya berpikir bahwa Tuhan, apakah Tuhan sanggup mencukupi semuanya itu? Karena ini adalah gereja yang otonom, gereja yang berdiri sendiri tanpa support dari siapapun juga. Tapi ternyata Tuhan katakan, aku sanggup mencukupinya. Amin. Ya, setiap bulan saya waktu itu ada defisit sekitar 12,5 juta per bulan, kurang lebih hampir 4 tahun. Jumlahnya hampir sekitar 400 juta waktu saat itu. Tapi ketika Tuhan katakan, aku akan cukupi, dia cukupi. Dengan cara yang ajaib, dia membuat saya bisa mencukupi semua itu, menutupi semua hanya dalam waktu 3 bulan. Karena saya membawa banyak jemaat Tuhan ke Yerusalem. Ya. Dan yang pasti, cuma satu hal, bahwa di saat kita percaya sama Tuhan, bahwa Allah kita itu Allah yang berbicara. Amin. Dia bukan Allah yang diam. Ya. Banyak orang takut untuk berkata bahwa Allah kita berbicara. Tapi ternyata Allah berbicara banyak. Dan sampai dengan hari ini Bapak udah berapa kali ke Yerusalem, ke Israel? 35 lebih. 35 kali. Wow. Rekor. Kemudian bagi Tuhan. Ya, Luar puji biasa Tuhan. ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Kami percaya bahwa kesaksian Bapak sudah memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Mari pemirsa sekalian kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambilkan daripada kitab Yohanes. Kita melihat bersama-sama pasal yang ke-21, ayat yang pertama, 5, dan ayat yang ke-6. Yohanes 21 ayat yang pertama 5 dan 6 firman Tuhan mengatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kita lompat di ayat 5, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi pemirsa sekalian, ada satu kejadian di mana Yesus waktu itu baru saja menampakkan diri. Waktu itu Yesus sudah disalibkan, dia mati. Di hari yang ketiga dia bangkit dan kemudian selama 40 hari dia ada di muka bumi. Dan kemudian pada waktu itu kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus mereka masuk dalam fase ketakutan atau mereka ragu-ragu. Benar nggak nih saya dipanggil oleh Tuhan? Benar nggak nih bahwa aku sudah melakukan hal yang benar? Karena apa? Pemirsa sekalian, Tuhan Yesus sudah mati walaupun dia sudah bangkit, tetapi ada satu kegoyahan daripada hati murid-muridnya. Ini gambaran daripada kehidupan kita semua, di mana seringkali sebagai manusia kita goyah. Benar nggak nih Tuhan, Engkau memanggil aku menjadi seorang hamba Tuhan? Ataupun mungkin kalaupun Anda tidak dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, mungkin pemirsa sekalian engkau mungkin ragu-ragu. Benar nggak nih aku harus menjadi orang Kristen? Benar nggak nih aku harus menjadi anak Tuhan? Nah di sini ada satu pengalaman yang luar biasa yang dapat kita pelajari daripada firman Tuhan hari ini. Tepat pada waktu itu mereka bimbang. Petrus sebagai pemimpin daripada rombongan, dia berkata, saya akan kembali untuk memancing ikan. Saya akan kembali menangkap ikan, kembali kepada profesi yang lama. Ini berbicara banyak daripada kita, kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kemudian sampai akhirnya pada waktu dia menebarkan jalannya dengan daya upayanya sendiri, tidak dapat satu ekor ikan teri pun yang dia tangkap. Kemudian dari pantai itu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu sudah menangkap ikan? Dan mereka berkata tidak ada. Dan di sana Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa, dia sekali lagi mengatakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Atau Yesus berkata dalam bahasa Inggrisnya, cast your net on the right side of your boat. Nah di sana kita dapat melihat bahwa mereka menangkap begitu banyak ikan, mereka menariknya, tetapi jalannya tidak koyak, dan pada waktu di pantai mereka hitung ikannya ini pemirsa sekalian. Dan kemudian firman Tuhan mencatat bahwa jumlah ikannya dengan jelas ditulis adalah 153 ekor ikan. Nah, ada satu arti yang sangat signifikan dalam 153 ini. Pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa pada waktu Anda mengalami keraguan-raguan seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus di sana pada hari itu, Tuhan Yesus seakan-akan mau memberikan satu konfirmasi kepada muridnya. 153 dalam bahasa aslinya adalah Ani Elohim, yang artinya berkata, I am God, aku adalah Tuhan.
Saya masih mengingat pemirsa sekalian, pada waktu Musa dipanggil untuk membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir, waktu itu dia berjumpa dengan semak belukar yang terbakar, tetapi semak belukar ini tidak terbakar pemirsa sekalian. Kemudian pada waktu Musa menerima panggilan Tuhan, kemudian Musa bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, bagaimana kalau orang Israel bertanya kepadaku, siapakah yang mengutus aku? Maka Tuhan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, I am God, aku adalah aku, I am who I am. Jadi ini sama suatu peneguhan yang luar biasa. Tuhan masih berbicara bukan hanya kepada Musa, bukan hanya kepada Simon Petrus dan semua teman-temannya, tetapi saya percaya Tuhan yang sama yang memanggil orang-orang hebat itu adalah Tuhan yang juga sudah memanggil dan meneguhkan panggilan pemirsa sekalian. Bagaimana dengan Anda? Maukah Anda kembali bersama dengan kami semua? Kita melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan hari ini pemirsa sekalian, Anda sudah mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat hidup. Dia adalah Tuhan yang sangat baik dan dia masih memelihara kehidupan kita semua. Kalau itu adalah Anda, kalau Anda tertantang dan Anda tahu bahwa Anda sudah dipanggil oleh karena anugerah, you are called by grace. Mari kita layani Tuhan, mari kita menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan saya percaya nama Bapa kita di surga akan dipermuliakan. Saya rindu berdoa bagi Anda yang mengalami kebimbangan dalam panggilan Anda. Mungkin Anda juga mengalami masalah dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kami rindu berdoa bagi Anda dan kami percaya doa orang benar. Firman Tuhan berkata, besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mau berdoa bagi setiap pemirsa yang sedang, nomor satu Tuhan, mereka ragu-ragu akan panggilan mereka. Atau mereka bimbang, mereka mau ikut dunia, mereka tidak tahu Tuhan, mereka tidak bisa lagi bertahan. Bapa, Engkau lawat mereka. Aku melepaskan urapan, aku melepaskan berkat yang luar biasa. Biarlah penyertaan, ada satu konfirmasi daripada Tuhan, bahwa Tuhan sedang memelihara saudara. Terima perkenanannya, terima urapannya, terima penyediaan daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia sangat peduli. Aku berdoa bagi engkau sekarang, biarlah engkau bahkan yang sakit berkata dengan bilur-bilur Yesus, engkau hari ini sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang merasa bimbang dengan panggilanmu, kembali saudara. Ani Elohim, Tuhan berkata, I am who I am God who called you. Aku adalah Tuhan yang sudah memanggilmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya bersama dengan kami katakan, amin, haleluya. Amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa yang sudah kita lalui bersama dan kami akan kembali ke hadapan pemirsa sekalian di minggu-minggu yang akan datang di jam, hari dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata, terima kasih atas segala dukungan dan support yang sudah diberikan kepada kami. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Anda juga dapat ikutin Twitter kami, Anda masuk ke @anugerah.net. Dengan masuk, berikan kesaksian atau kesan-kesan Anda dengan hashtag Good News Program. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.